Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 29 April 2024. Dan disclaimer dulu di awal kalau ini bukan mengajak teman-teman untuk beli dan jual ya. Saya hanya menganalisa saham yang menurut saya menarik dan keputusan beli jualnya ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi keputusannya ada di tangan teman-teman dan harusnya teman-teman melakukan analisa ulang ya sebelum teman-teman memutuskan untuk beli atau menjual gitu ya. Dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Jadi ya belum tentu karena saya bukan cenayang gitu ya, nggak tahu juga. Tapi mostly saham-saham yang saya rekomendasikan itu ya berpotensi. Ini terlihat lah ya dari teman-teman masih banyak yang nonton konten saya dan malah nge-DM dan juga komen gitu ya, berhasil cuan ya. Itulah ya intinya. Dan saham yang saya rekomendasikan biasanya punya volatilitas tinggi dan punya resiko tinggi ya. Jadi ya saya harap teman-teman paham dan bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung masuk ke list sahamnya. Di tanggal 29 April hari Senin saya punya 4 saham: PTRO, Hill, Koka, dan juga Nasi. Oke, nanti saya akan satu-satu breakdown alasan kenapa saham ini saya rekomendasikan. PTRO ini liquid ya, Hill juga liquid dan sama-sama punya volatilitas tinggi. Kalau PTRO saya lihat dia baru keluar dari console box ya, jadi kalau untuk swing kayaknya masih oke nih. Kalau Koka kemarin Jumat malah nggak perform, tapi saya ngeliat ada yang unik di saham ini teman-teman. Yang keempat ini saham Nasi, saham yang lagi volumenya spike 2 hari terakhir ya, Kamis dan Jumat. Nanti teman-teman kalau nonton sampai habis juga saya akan sedikit singgung masalah saham MHKI dan juga ATLA, kenapa nggak masuk saham yang saya rekomendasikan gitu ya. Oke, yang pertama saham PTRO. Saham PTRO ini sahamnya Pak PP ya. Saya coba udah di Stockbit saya buat watchlist khusus untuk saham-saham Pak PP. Dan saham brand ini sempet, saham yang kemarin perform itu ada saham brand, justru PTRO ini belakangan ya, bener ya, belakangan sesi 2 baru dia main. Justru yang pertama main itu saham brand ya, tapi dia sempat high-nya 9.200 sebelum akhirnya terkoreksi dan ditutup di level harga 8.625. Dan menurut saya ini brand saya nggak begitu, ya mungkin masih menarik ya, tapi saya nggak begitu rekomendasikan ya. Saya malah lebih suka sama PTRO. Kenapa? Karena PTRO secara chart ini risk rewardnya lebih menarik ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang bilang, wah brand itu kan bagus, kenapa nggak direkomendasikan gitu ya. Saya ngelihat ini udah di udah di high-nya berapa kali tuh, udah terlalu pucuk. Memang sih dia masih bisa ya, semua yang tinggi masih bisa bergerak lebih tinggi lagi, tapi ini ngelihat candle shooting star membuat saya khawatir gitu ya. Tapi ya teman-teman balik lagi lah ya. Nah, beda nih PTRO teman-teman, beda PTRO kalau saya perhatikan di sini ada di tanggal, dari mulai tanggal 29 saya ngelihat dia bergerak di area sini-sini doang. Sempat jebol false, akhirnya balik lagi. Dan di perdagangan tanggal 26 hari Jumat kemarin teman-teman, dia naik dan diikuti dengan volume yang lumayan besar ya. Ini kalau kita perhatikan di tanggal 26 ya, 26 hari Jumat ini volumenya sampai 26 miliar 49 ribu lot. Padahal nih saham kan harusnya nggak terlalu liquid lah ya, nggak terlalu liquid. Coba kita bandingin sama volume di tanggal tuh hanya 1 miliar 2.500. Ini saham nggak terlalu liquid, tapi di perdagangan hari Jumat tiba-tiba ada volume ledakan volume lah ya, bisa saya bilang ledakan volume, dan ini jadi liquid. Dan biasanya ini bid dan overnya ini tipis-tipis. Kemarin saya perhatiin agak sedikit rame ya teman-teman. Dan ya sebenarnya kalau kita pakai analisa teknikal sederhana, ini artinya mengindikasikan, tadi udah saya tutup chartnya ya, sorry. Nah ini mengindikasikan dia sudah break lah ya, tapi belum confirm teman-teman. Nah biasanya kalau ada teman-teman yang punya style nunggu confirm 1 atau 2 candle setelahnya gitu, tapi biasanya kalau nunggu 1-2 candle setelahnya udah ketinggalan jauh gitu. Ya kalau seandainya teman-teman dapat beli area sini 5.300, 5.400 let's say gitu, dan dia terus naik gitu ya, bisa hold gitu ya, bisa hold. Tapi kalau untuk scalping pun ini menurut saya menarik ya, 2-3% ambil di saham ini, gebuk dalam size yang besar ya juga menarik gitu ya. Jadi itu menurut saya alasan PTRO menarik. Yang kedua ada saya punya saham Hill. Hari Jumat kemarin dia naik 18%, ditutup naik 18%. High-nya dia itu sempat 1750
1755 dan kemudian ditutup di level 1700. Ya ini juga mirip-mirip ya secara analisa. Dia beberapa hari ini memang turun dan ini mulai secara candle 4 hari terakhir mulai apa ya istilahnya reversal ya, mulai balik arah ya. Apakah confirm lanjut akan naik ya atau enggak ya, saya juga nggak bisa prediksi dan nggak tahu. Tapi yang jelas ini saham termasuk saham liquid, transaksinya aja ada 11 miliar teman-teman, dan transaksi 11 miliar ketika dia open dia ngegas naik. Jadi kalau kita dapat kesempatan curi-curi cuan dari volatilitas saham Hill ini ya harusnya oke, dan ini liquid gitu ya. Nah, yang ketiga saya punya saham Koka. Woi, kenapa saham Koka? Kan saham Koka dia minus 1%. Nah, keuniknya saya ini saham Koka memang hari Jumat kemarin dia minus 1,1%, tapi secara data transaksi broker TP masih konsisten kumpulin teman-teman. Broker TP masih konsisten kumpulin. Cuman karena ini sahamnya nggak naik, jadi akumulasi ini, big akum ini dilakukan di harga bawah, atau dia kalau menurut saya ngebit lah ya. Jadi dia nggak HK atas akumulasinya. Beda sama transaksi tanggal 25. Tanggal 25 juga dia sama akumulasi broker TP, dia beli 2. Ini kita ngeliatnya secara chart aja biar enak ya. Di sini udah saya buka Kokayes. Nah, nih kalau teman-teman perhatikan tanggal 25 nih, ini sahamnya naik 22%, dan yang menjadi top buyer satunya itu broker TP. Dan kenapa bisa naik ya? Karena simply dia hajarnya di HK gitu ya. Loh, kenapa broker TP yang dibilang jadi top buyernya gitu, yang jadi penggerak ya? Karena simply di top buyer 2, 3 dan 4 ini secara nominal ini kecil ya, 90 jutaan dibanding 2,8 miliar. Berapa persennya teman-teman? Ya, jauh. Jadi memang ini movernya atau penggeraknya di saham ini pada saat perdagangan tanggal 25 ya TP gitu ya. Broker TP, dan di tanggal 26 dia kembali melakukan akumulasi, tapi ya TP jumlahnya nggak gede, tapi dia jaga harga aja gitu ya. Jaga harga aja. Jadi ya menurut saya ini saham akan menarik, dan kalau kita pakai tarik garis sederhana lah ya, garis sederhana ini juga bisa dijadiin saham yang untuk swing lah ya. Kalau di sini ya, di sini berarti kan kalau let's say sini lah ya. Nah, berarti kan dia udah berhasil nembus resist ya. Kalau saya bilang resist di level harga 92 waktu itu. Memang sekarang harganya turun lagi gitu ya, nggak 90-an, 85. Tapi kita perhatiin aja teman-teman, secara histori ini saham pernah 2 kali naik kenceng arah dan juga 22%. Ya, dia mungkin saya nggak tahu nih, broker TP punya skenario. Kalau kita coba membayangkan gitu ya, mereka punya skenario. Biasanya di bursa kita 2-3 kali arah atau naik kenceng itu akan langsung kena suspend. Mungkin nggak langsung suspend ya, mungkin setelah beberapa hari terus baru kena suspend. Tapi kalau udah kena suspend dia akan masuk ke full call auction ya. Jadi resiko itu yang mungkin dihindari, asumsi saya. Balik lagi ya, ini skenario yang mungkin gitu ya, asumsi saya ya. Apakah seperti itu kita nggak tahu. Yang jelas dia masih konsisten beli broker TP. Jadi kalau di Koka lihat TP aja, Koka TP gitu ya. Nah, yang keempat ada broker nasi, ada saham nasi, sorry ya teman-teman. Ada saham nasi ini kenapa menarik ya? Simply ya, perdagangan kemarin dia ada akumulasi besar dari broker GR. Nih tuh AI, AT, IF bahkan cuma 11 juta ya, top broker 4-nya ya, kecil ya. Kalau GR nih sangat mencolok sekali. Ini artinya apa? Dia ini adalah mover di saham ini gitu. Ya kalau kita ngelihat chart 2 hari terakhir saya perhatikan, ada juga dari teman-teman yang suka nonton ya. Itu komen juga teman-teman, dia bilang nasi menarik bang untuk dipantau, dan bener menarik ya. Terbukti itu waktu itu tanggal mau rekomendasi tanggal 25 dia belum kelihatan. Mungkin Bapak itu udah melakukan analisa saham nasi ini mendalam gitu ya. Ini saya nggak usah bahas ke belakang, yang saya bahas yang di depan aja. Kenapa menarik? Karena 2 hari terakhir ini volumenya meledak, harganya naik gitu ya. Volumenya meledak, harganya naik. Dan kalau tanggal 25 GR juga bukan yang main ya. Oh, bukan GR yang main. Ya kalau misalnya ngelihat kayak gini, ini sih sebenarnya akumulasinya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu mencolok maksud saya ya. Ini cuma simply overnya nggak dikasih aja, makanya bisa naik kencang. Ini juga mungkin retail ya.
Tapi menurut saya ini saham menarik ya untuk dipantau, secara pergerakannya cukup volatil gitu ya, dan ya secara likuiditas pun ya nggak liquid banget, tapi yang oke lah ya gitu. Dan bisa untuk teman-teman pantau menurut saya ya. Nah, selanjutnya kenapa nggak rekom lagi saham ATLA sama MHKI? Nah, jadi alasan saya kenapa nggak masukin rekomendasi saham ATLA sama MHKI, di hari Jumat kemarin ATLA ini naik 5%, tapi data transaksinya ini udah mulai ada distribusi XA sama HD buang barang gitu ya, yang nampung PDCP, dan saya nggak suka nih, artinya dia berlawanan ya. Kalau dia berlawanan data transaksi sama kenaikan harga gitu ya, bisa, tapi ini biasanya kedepannya korelasinya akan negatif, karena ini lebih kayak gocekan-gocekan gitu ya, mungkin kayak Cristiano Ronaldo gitu ya, gocek-gocek ya. Ini memang sahamnya masih volatil ya, buat teman-teman yang pede masih mau masuk boleh. MHKI juga sama, data transaksinya big accumulation. Nah terus ini harganya turun 11%. Mungkin dari teman-teman langsung banyak yang menganggap, wah ini broker KI akumulasi 9,6 miliar kan, di bawahnya XC kecil 200 juta. Wah ini pasti masih akumulasi, nggak mungkin broker KI nyangkut. Ya mungkin teman-teman, jadi saya info aja ya yang saya pahami gitu ya. Dalam satu saham mungkin dia punya account nominee, broker-broker yang digunakan mungkin nggak 1 atau 2, dia bisa pakai 3 atau 4 atau mungkin 5 ya teman-teman, atau mungkin 5. Jadi ya saya nggak tahu, XA dia cuan, misalnya XAYP YJ dia cuan gitu, KI dijadiin tumbang, bisa aja skenario itu terjadi. Makanya kalau saham yang korelasi antara data transaksi sama pergerakan harganya ini udah nggak berkorelasi sama gitu, nggak searah, nggak satu arah lah gitu ya, sama-sama akumulasi korelasinya naik gitu, kalau distribusi korelasinya turun. Memang nggak selalu begitu, tapi kalau itu udah nggak seperti itu, saya langsung berasumsi wah ini mulai ada gocekan-gocekan gitu ya. Dan ini kan big accumulationnya dari broker KI aja ya, jumlahnya lumayan besar, selnya aja cuman sekitar berapa nih, anggaplah 6, kalau di total ini 7 atau ya mungkin 8 nih. Dia sendirian udah 9 tuh teman-teman. Makanya data Stockbit pun langsung bilang dia big accumulation, tapi harganya minus 11%. Jadi dia ngebangun psikologis, wah ini broker KI masih beli, kita tenang aja, hold aja gitu. Kalau saya pribadi nggak begitu suka gitu ya. Tapi ya balik lagi, terserah teman-teman mau masih jadiin watchlist, it's okay, dan beli in out cepet oke gitu ya. Tapi buat hold, hati-hati. Ya, mungkin itu aja ya, tanggal 29 PTRO, Hill, Koka, dan juga Nasi. Itu aja dari saya. Kalau ada saham lain, boleh ya kita sharing di kolom komentar. Saya juga terbuka dan senang gitu ya kalau misalnya mau lihat saham lain, dan mungkin kita bisa nemu hidden game gitu di saham-saham menarik, yang mungkin dapat saham ARA gitu kan di hari Senin, kita nggak tahu. Itu aja ya dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.